Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih bisa sama-sama melaksanakan suatu kegiatan webinar yang tentunya diadakan oleh Rumah Sakit Betsaida. Tujuan webinar ini adalah bagaimana caranya kita masih tetap bisa menambah ilmu, saya membagi sedikit pengetahuan tentang keilmuan saya yang di bidang ortopedi. Hari ini kita batasi pembicaraan seputar mengenai tata laksana osteoporosis. Kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini adalah membuat kita lebih banyak berdiam diri di rumah, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan di luar rumah itu kita melaksanakan di rumah, sehingga pergerakan dan aktivitas kita bisa menjadi berkurang. Hari ini kita membahas mengenai osteoporosis. Sebelum saya lanjut, osteoporosis, saya memberikan gambaran apa sih sebenarnya osteoporosis itu ya. Jadi salah satu penyakit yang terdapat pada tubuh manusia yang mengenai pada tulang itu adalah disebut dengan salah satu penyakit osteoporosis, yaitu penyakit yang bersifat sistemik yang mengenai pada tulang atau skeletal yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan rusaknya jaringan tulang yang mengakibatkan tulang itu menjadi keropos, sehingga bisa meningkatkan terjadinya risiko untuk patah atau fraktur. Mungkin kalau dilihat dari slide ini ada beberapa gambaran tulang yang bisa kita lihat perbandingan antara tulang yang sehat dan tulang yang mengalami osteoporosis. Kalau tulang yang sehat itu serat-seratnya banyak, jaringan ikatnya lebih kuat dan dia lebih kompak. Itu yang terlihat pada layar, mungkin pada lihat. Kemudian pada tulang yang mengalami osteoporosis tentunya sudah menjadi jarang tulang-tulang tersebut, sehingga kekuatan untuk menopang pada tubuh kita itu sudah tidak kuat lagi. Kalau kita membandingkan lebih simpel lagi pada sebuah kayu yang sudah dihinggapi dengan binatang rayap itu dia menyelusup ke dalam struktur daripada kayu, sehingga dia bisa menjadi strukturnya menjadi kurang, kekuatannya menjadi lemah sehingga rapuh dan mudah patah. Jadi pada osteoporosis gambarannya hampir sama dengan seperti itu pada tulang, dan kita bisa bayangkan seperti itu. Nah, osteoporosis ini sangat banyak terjadi ya di dunia. Kita melihat di sini perbandingan antara wanita dan laki-laki, itu angka statistik osteoporosis di dunia itu pada tahun 2050 insidennya osteoporosis di seluruh dunia pada pria diproyeksikan akan meningkat sekitar 310% dan 240% pada wanita dibandingkan dengan tahun 1990. Ini adalah angka yang akan saya tampilkan aja. Tetapi 1 dari 5 wanita dengan fraktur tulang belakang itu akan mengalami fraktur yang berulang dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi dari insiden ini kita melihat bahwa angka untuk terjadinya osteoporosis pada wanita lebih meningkat daripada dibanding laki-laki. Walaupun dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa pria pun bisa mengalami osteoporosis. 1 fraktur terjadi setiap 3 detik di seluruh dunia. Ini angka penelitiannya. Jadi setiap 3 detik seluruh dunia itu bisa mengalami 1 fraktur.
hanya 1 dari 3 fraktur tulang belakang atau vertebra itu mendapatkan perhatian klinis. Jadi kadang-kadang secara klinis kita tidak memperhatikan bahwa tubuh itu mengalami suatu nyeri, bisa menyebabkan terjadinya patah tulang belakang atau fraktur. Jadi kalau ada nyeri-nyeri pada tulang belakang, terutama pada usia yang sudah lanjut, itu kita harus tetap waspada dan curiga dengan kasus dengan penyakit osteoporosis. Kemudian 80% orang yang mengalami minimal 1 kali fraktur osteoporosis tidak teridentifikasi ataupun mendapatkan pengobatan. Jadi kadang-kadang kita menganggap sepele penyakit osteoporosis ini, sehingga nanti setelah terjadi fraktur barulah kita mengetahui bahwa ini terjadi osteoporosis. Sehingga pada pasien-pasien yang sudah mengalami nyeri atau fraktur baru memeriksakan diri ke rumah sakit untuk mengetahui penyakit apa sih yang terjadi pada saya. Nah, sekarang kita lihat pada slide berikut. Ini adalah sebagai gambaran aja bahwa dari 10.000 per tahun itu diangkatkan, dari kita melihat angka untuk pria dan wanita. Di sini angka grafik pada wanita lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Jadi meningkat pada saat umur di atas dari 70 tahun sudah mulai meningkat tajam. Apalagi kalau sudah sampai umur di atas 80 tahun, itu meningkat tajam. Ini adalah gambaran grafik dari osteoporosis. Pada pria, itu pada umur tetap dia masih tidak terlalu meningkat dibanding dengan wanita. Ini untuk tadi kalau di dunia, di Indonesia, kita melihat populasi penduduk Indonesia diproyeksikan meningkat 20% dalam 4 dekade. Dari 251 juta di tahun 2013 itu menjadi 300 juta di tahun 2050. Ini angka statistik aja yang saya sampaikan. Dari populasi yang disampaikan saat ini menunjukkan pada tahun 2050 itu 30% populasi adalah meningkat sampai usia 50 tahun ke atas. Itu kita bisa melihat dari grafik yang berwarna biru itu meningkat total ya. Kemudian yang warna kuning dan warna hijau itu meningkat pada tahun 2050. Tahun 2025 juga akan sudah mulai meningkat. Sekarang memasuki tahun 2021. Jadi angka atau kurva untuk osteoporosis tetap meningkat. Fakta untuk seputar osteoporosis ya. Fakta untuk seputar osteoporosis di sini kita melihat dari 1 dari 3. Kemudian pada mereka yang terserang rata-rata berusia di atas 50 tahun. Kemudian prevalensi untuk osteoporosis itu kurang dari 70 tahun itu sekitar 18 sampai 36%. Itu angka prevalensi ya. Kemudian untuk wanita lebih dari 70 tahun itu meningkat sekitar 53,6%. Sedangkan pada pria kurang dari 70 tahun itu 20 sampai 27%. Jadi maksimal 27% pada pria. Sedangkan setelah 70 tahun pada pria itu 38%. Nah, kita sudah melihat meningkat insidens ini lebih dari 50%. Jadi jumlah penderita osteoporosis di Indonesia jauh lebih besar dari data terakhir dari Departemen Kesehatan yang mematok angka 19,7% dari seluruh penduduk dengan alasan mungkin ada perokok atau di negeri ini urutan kedua dari Cina setelah Cina. Nah, kita melanjut pada slide berikut, osteoporosis. Osteoporosis dapat diobati dan fraktur dapat dicegah. Jadi kita membahas mengenai osteoporosis. Sebenarnya osteoporosis tersebut adalah bisa kita obati dan kita bisa mencegah terjadinya fraktur. Semua penyakit di dalam tubuh kita ini harus kita cegah, dan ada beberapa penyakit yang bisa kita obati. Khusus untuk osteoporosis,
pencegahannya adalah kita bagi antara untuk anak-anak dan remaja dan orang dewasa. Kita melihat di sini ya, untuk anak-anak dan remaja itu kita harus memastikan asupan gizi kalsium yang cukup ya. Pada orang dewasa itu memastikan asupan gizi yang kalsium yang cukup. Jadi asupan gizi dan kalsium itu sebenarnya bisa didapat dari banyak ya, dari makanan, kemudian dari tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Kemudian mencegah terjadinya malnutrisi atau kekurangan protein. Jadi malnutrisi, pemerintah kita sekarang ini menggalakkan program bagaimana untuk mengurangi terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi. Program presiden kita menghindari stunting ya. Jadi mencegah terjadinya pertumbuhan yang terlambat akibat kekurangan gizi, yaitu menghindari kurang gizi misalnya karena efek diet yang terlalu berat. Jadi kadang-kadang orang dewasa yang ingin turun berat badannya lebih cepat sehingga melakukan diet. Nah, sementara diet tersebut adalah harus kita atur sesuai dengan kebutuhan berat badan kita ya. Jadi penurunan berat badan yang berlebihan atau karena gangguan makan itu harus kita waspada. Jangan sampai kita ingin menurunkan berat badan tetapi status gizi kita tidak terpenuhi. Pada anak-anak dan remaja, menjaga asupan dan suplementasi vitamin D. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan ya biasanya dengan berolahraga ya. Jadi pada remaja kadang-kadang biasa melakukan olahraga ya, olahraga yang paling banyak dilakukan adalah olahraga macam-macam lah. Pada orang dewasa juga sama dengan itu, menjaga asupan dan suplementasi vitamin D. Kemudian, nah ini adalah satu ya, menghindari efek dari perokok pasif. Sebenarnya merokok ya, yang paling kita hindari adalah perokok pasif, artinya kita menghirup rokok yang asap rokok yang dari orang yang merokok. Jadi namanya perokok pasif. Sama juga pada orang dewasa. Nah, ini kemudian pada orang dewasa itu menghindari minum alkohol yang secara berlebihan. Jadi ini semua adalah secara tips saja supaya kita untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, apa sih tujuan daripada untuk perawatan osteoporosis ya? Tadi telah kita memberikan definisi osteoporosis, itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya penipisan pada tulang, massa tulang sehingga menyebabkan terjadinya fraktur. Nah, itu mencegah fraktur. Tujuan perawatan osteoporosis ini adalah untuk mencegah fraktur. Kemudian selanjutnya adalah untuk menstabilkan atau meningkatkan untuk meningkatkan massa tulang. Jadi massa tulang di sini adalah berhubungan dengan osteoporosis. Berhubungan dengan massa tulang adalah ketika massa tulang menjadi tipis, itulah namanya dengan osteoporosis. Kemudian kita bisa tujuan perawatan osteoporosis meminimalisir gejala. Gejala adalah nyeri ataukah aktivitasnya bisa berkurang. Kemudian memperbaiki fungsi fisik ya. Jadi kalau fungsi fisik itu bisa kita perbaiki, misalnya ya. Jadi fungsi fisik bisa mengalami kelainan pada saat berjalan, jadi fisikalnya terganggu. Kemudian meningkatkan, yang paling penting adalah meningkatkan kualitas, yaitu quality of life. Jadi kualitas hidup itu bisa bertambah kalau kita mengalami atau menghindari penyakit osteoporosis. Nah, ini ada beberapa pengobatan tentunya berhubungan dengan medis ya. Dengan medis ya, yang kita sering mengadakan pengobatan dengan medikamentosa ya. Tentunya kita mengarahkan kepada yang berefek kepada fraktur pada tulang belakang, kemudian pada fraktur yang non tulang belakang. Kemudian yang paling sering tentunya pada hip atau panggul. Jadi yang paling sering terjadi penipisan pada tulang pada manusia itu adalah pada panggul, tulang belakang, kemudian pada tangan ya. Ini sering terjadi.
Saya berikan gambar ada beberapa ya obat-obatan yang bisa di sini saya sebutkan golongan alendronat, risendronat, ibandronat, asam solendronik, ya HRT, macam-macam semua penyakit obat-obat untuk osteoporosis. Jadi nanti dokter akan memberikan pengobatan osteoporosis. Jadi pengobatan ini adalah bertujuan untuk mencegah supaya penipisan atau pengeroposan tulang tidak berlangsung secara cepat. Nah, ada beberapa guideline yang kita gunakan di sini adalah tentunya ini berhubungan dengan pemilihan pengobatan, yaitu untuk pengobatan, pencegahan, kemudian beberapa gangguan-gangguan gastrointestinal yang bisa kita gambarkan di sini. Tentunya obat-obat osteoporosis ini sangat harus kita memperhatikan juga dengan gangguan pencernaan. Nah, sekarang mengapa kita harus mengobati osteoporosis? Pengobatan osteoporosis itu bertujuan untuk melindungi komprehensif dan terjadinya berkelanjutan. Jadi adanya fraktur tulang belakang yang berkelanjutan dalam waktu 6 bulan dan dalam waktu 3 tahun. Ini kita harus melihat pengobatan di sini 69% dalam waktu 6 bulan bisa kita menurunkan risiko dengan pengobatan osteoporosis. Dalam waktu 3 tahun kita bisa mengurangi 49% penurunan risiko. Kalau pada non-vertebral fracture bukan pada tulang belakang itu 74% penurunan risiko. Ini adalah angka semua ya. Kemudian dalam waktu 3 tahun 36%. Angka semua ini adalah setelah kita mengadakan pengobatan. Artinya kita bisa mencegah terjadinya osteoporosis yang berkelanjutan. Juga kejadian fraktur pada tulang panggul atau pinggul lebih rendah pada kelompok-kelompok yang menggunakan obat yang namanya risendronat atau alendronat. Ini obat-obatan yang dipakai. Kemudian guideline yang berikutnya adalah pasien dengan riwayat fraktur ya. Jadi sudah mengalami fraktur pun riwayat fraktur bisa mengalami osteoporosis. Itu bisa kita melakukan pengobatannya. Apalagi yang sudah mengalami postmenopause. Jadi ibu-ibu yang sudah mengalami menopause itu gambaran tulang mudah untuk terjadinya osteoporosis. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian, pengobatannya tentunya secara medis ada beberapa obat-obatan yang kita gunakan sering, yaitu golongan risendronat ya untuk osteoporosis ya indikasinya, kemudian alendronat pengobatan osteoporosis, ibandronat dan solendronat. Ini yang paling banyak beredar di pasaran ya. Semuanya adalah untuk osteoporosis. Ada yang bekerja untuk akibat gangguan-gangguan yang penyakit tulang belakang atau paget disease pada wanita pasca menopause, dan pada pasien yang ibandronat dia mengalami fraktur, dan untuk golongan obat yang lain. Secara singkat, mungkin ini gambar mengenai sekilas mengenai pemaparan mengenai tentang osteoporosis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang osteoporosis